disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Solihin Mustafa MPD. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Kita mohon maaf, kita rehat sejenak, kita tunggu selesai azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang baru lulus kok kecil sekali suaranya ya? Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati anggota DPR yang sempat hadir pada kegiatan Ramatama dan Milad SMA Negeri 4 Wajo yang lebih dikenal dengan Kampus Cemara, Bapak Dandim, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Bapak pengawas, Bapak Kepala UPT SMA Negeri 4 Wajo, Bapak dan Ibu Dewan Guru, anak-anakku yang sangat saya banggakan, dan seluruh hadirin yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang sama semua saya hormati. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di siang ini kita bisa bersama dalam rangkaian kegiatan. Saya tadi coba bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah, ini adalah kegiatan milad SMA Negeri 4 Wajo, sekaligus dirangkaikan dengan pelepasan anak-anak kita yang alhamdulillah pada tahun ini dinyatakan lulus 100%. Sekaligus saya memberi ucapan selamat kepada semua anak-anakku, termasuk kepada anak-anakku 58 orang yang telah lulus diterima di perguruan tinggi. Selamat kepada anak-anakku semua. Dan bagi anak-anakku yang belum lulus, Anda belum lulus SNBP namanya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, tidak berarti bahwa pintu jalan kesuksesan sudah tertutup. Tidak lulus SNBP tidak berarti bahwa dunia sudah kiamat. Itu hanya menjadi sebuah ajang. Kita masih banyak pintu-pintu lain. Allah saja membukakan pintu-pintu surga begitu banyak, termasuk pintu-pintu kesuksesan bagi anak-anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya tidak dalam rangkaian, mohon maaf kalau saya tidak menyebutnya sebagai orientasi, sebagai orasi pendidikan seperti yang disampaikan oleh pembawa acara yang sedianya dibawakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, tapi beliau berhalangan hadir. Saya menyampaikan saja, memberi pengantar terkait dengan pendidikan khususnya tentang Merdeka Belajar. Tidak elok rupanya saya disepadankan dengan memberikan orasi pendidikan, apalagi mau diantarkan oleh sekelas Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini, siang ini, pengantar pendidikan ini tentang Merdeka Belajar hanya akan dibawakan oleh Bapak Kepala Rumah Tangga dengan satu istri dan 2 orang anak. Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf kalau ada hal
nantinya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbicara tentang merdeka belajar yang sekarang ini kita dengarnya di mana-mana, pada hampir setiap lembaga atau unit atau kegiatan yang bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, semuanya mengenal dengan merdeka belajar. Apa buktinya? Jargon merdeka belajar ini 3 tahun terakhir selalu kita menggunakan jargon merdeka belajar ini pada acara Hari Pendidikan Nasional. Pada tahun ini jargon pendidikan, Hari Pendidikan, bergerak bersama semarakkan merdeka belajar. Dan insya Allah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan besok pada hari Senin tanggal 8 April akan melunching bulan pendidikan. Jadi bukan cuma sekedar hari pendidikan, tetapi akan melunching bulan pendidikan pada tanggal 8 Mei. Kita akan menyemarakkan merdeka belajar bulan pendidikan sepanjang 1 bulan penuh. Dan insya Allah pada tanggal 30 Mei nanti akan dilaksanakan silaturahmi pendidikan antar semua lembaga pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, merdeka belajar ini adalah sebenarnya awalnya adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal dengan Bapak Pendidikan kita. Ki Hajar Dewantoro mencanangkan bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang memerdekakan dari belenggu penjajahan. Jadi awal mula sebenarnya merdeka belajar ini adalah begitu sulitnya anak-anak bangsa warga negara Indonesia pada zamannya untuk memperoleh pendidikan. Tidak seperti kita sekarang ini. Begitu mudahnya kita mau sekolah di mana? Mau madrasah aliyah ada, mau sekolah umum ada, mau sekolah kejuruan ada. Tapi pribumi pada masanya sangat susah mengenyam pendidikan. Makanya simbol utama perlawanan terhadap penjajahan pada saat itu adalah memerdekakan anak-anak kita dari belenggu penjajahan untuk memperoleh pendidikan. Makanya Ki Hajar Dewantoro itu disebutlah sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Apa yang dicanangkan Bapak dan Ibu, kita mengenalnya. Ada banyak hal. Satu, olah hati. Ini yang pertama ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Olah hati. Kemudian barulah olah pikir. Yang kita sebut sekarang ini adalah kognitif. Olah hati yang kita sebut sekarang ini sebagai karakter. Olah pikir adalah kemampuan berpikir kita. Kemudian olah rasa, bagian dari karakter. Dan yang terakhir, yang keempat adalah olah karsa yang kita kenal, dan olahraga yang kita kenal dengan keterampilan. Inilah yang terus-menerus menjadi roh dalam bidang pendidikan kita. Bapak dan Ibu, saya tidak ingin menyampaikan teori tentang merdeka belajar, tapi saya ingin bercerita kepada anak-anakku semua dan kepada kita semua. Mudah-mudahan analogi cerita ini bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan dalam memerdekakan proses pendidikan, apakah itu di lingkungan keluarga, atau di lingkungan pendidikan kita, atau di komunitas-komunitas kita. Ada sebuah cerita yang menarik. Sebuah kerajaan, seorang raja berkunjung ke sahabatnya yang juga raja. Cerita ini diinspirasi oleh, saya menganalogikannya untuk kita bisa lebih paham tentang merdeka belajar. Ketika raja ini berkenan pulang, maka sang raja tuan rumah ini memberi hadiah. Biasalah memberikan hadiah kepada tamunya 2 ekor burung elang. Kenapa 2 ekor burung elang? Burung elang ini adalah simbol kekuatan. Coba bisa kita bayangkan kalau elang sudah terbang menari-menari, maka semua ayam yang ada, unggas yang ada di bawah lari bersembunyi. Begitu kekarnya simbol keperkasaan burung elang, yang sebagian simbol-simbol itu ada pada lambang negara kita.
Maka 2 anak burung elang yang dihadiahkan pada raja ini dibawa pulanglah pada kerajaannya. Seluruh pengawal raja dikumpulkan untuk mencarikan agar supaya 2 burung elang ini bisa terbang tinggi. Pelatih-pelatih ahli, namanya juga kerajaan. Pelatih-pelatih ahli itu didatangkan untuk melatih 2 burung elang ini. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Setelah sekian berminggu, berbulan dilatih, dari 2 burung elang ini melaporlah pelatih ini pada sang raja. Wahai Paduka, 1 di antara burung elang ini sudah bisa terbang tinggi, tapi 1 yang lainnya tidak pernah bisa beranjak dari dahan tempatnya bertengger. Sang raja ini galau dengan melihat kondisi ini, karena pemikiran sang raja ini ingin kepingin. Dia berharap bahwa kedua burung elang ini bisa terbang bebas tinggi. Kurang lebih kalau bahasanya kita sekarang itu adalah ekspektasi atau cita-cita kita. Maka dikumpullah orang-orang yang ahli di kerajaan itu yang tahu tentang filosofi burung. Bagaimana tentang burung elang? Salah satu di antaranya adalah hadir petani. Petani ini yang kemudian mengatakan, berilah saya kesempatan wahai Paduka untuk melatih burung yang tidak bisa terbang, burung elang raja yang tidak bisa terbang tinggi itu. Diberilah kesempatan. Hanya berselang 1 minggu, burung sang petani ini melapor pada raja, wahai Paduka, burung yang tidak bisa terbang tadi sudah bisa terbang tinggi mengikuti burung yang pertama. Paduka raja bertanya, petani, apa yang kamu lakukan sehingga burung ini bisa terbang tinggi? Dengan enteng sang petani menjawab, tidak banyak yang saya lakukan wahai Paduka. Yang saya lakukan adalah semua pohon-pohon rendah yang ada di wilayah tempat bertenggernya burung elang ini saya tebang, sehingga tidak ada lagi pohon rendah yang tempat bisa dia bertengger. Akhirnya burung ini bisa terbang. Apa analogi kehidupan yang bisa kita angkat, yang bisa kita terima, bahwa ternyata burung ini bukan tidak bisa terbang. Mungkin ini analoginya sama dengan kita sekarang. Hanya dia selama ini selalu ketakutan, takut mencoba, takut memulai yang baru, bahkan takut merdeka. Sudah diberi kemerdekaan, sudah diberi kebebasan terbang tinggi, tapi dia berada pada zona nyaman. Anak-anakku sekarang mengenalnya dengan apa? PW ya, posisi enak sekali katanya. Ya, jadi tidak mau bergerak di situ. Apa yang terjadi? Maka motivasi yang terkuat dari Merdeka Belajar itu adalah keberanian untuk memulai, keberanian untuk mencoba, keberanian untuk melakukan hal yang nyata. Semua posisi-posisi nyaman yang ada itu biasanya membuat kita malas untuk bergerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah yang akan menjadi, mohon maaf karena kita orang Wajo, walaupun saya bukan budayawan, sejarawan yang tahu banget, inilah maka di Wajo itu filosofi orang Wajo bahkan diabadikan dalam lambang. Kabupaten Wajo itu berbunyi apa? Maradeka to Wajo adak nana pupua. Apa makna filosofi ini yang ada? Bahwa dari dulu pemerintahan kita masih berbasis kerajaan, seluruh rakyat diberi kemerdekaan. Bahkan generasi keempat kedatuan di Wajo, Tuan Tak Galatun yang keempat mengatakan kemerdekaan anak Wajo masih dalam kandungan kemerdekaan anak Wajo itu sudah diberikan. Nah, ini selaras dengan apa yang Bapak dan Ibu sekarang ini yang kembali didengungkan oleh Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, bahwa Merdeka Belajar itu ayo beri
kemerdekaan kepada anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak kita diberi kodrat yang berbeda oleh Allah Maha Kuasa. Tidak semua anak memiliki potensi pintar matematika. Ada anak yang hebat matematika, di sisi lain ada anak yang hebat menari tari profil pelajar Pancasila. Coba bandingkan jika kita mengadu anak yang dapat 100 nilai matematikanya suruh goyang, suruh menari seperti dengan yang tadi. Saya yakin tidak. Itu adalah bukti bahwa Allah Maha Kuasa kepada kita memberikan kodrat yang berbeda. Nah, kemerdekaan yang ada, simbolik kita, simbolik yang ada pada lambang Kabupaten Wajo ini tadi harus kita junjung. Ini menjadi analogi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya memberikan sebuah contoh terutama kepada Bapak dan Ibu yang bergelut di bidang pendidikan. Ada sebuah filosofi, saya belajar banyak tentang teori, tentang kependidikan. Tapi mari kita lihat apa yang pernah kita alami, terutama dalam seumuran saya. Seumuran saya pada saat mengaji, kalau bahasa dulu itu kita datang mengaji belum seperti sekarang, Pak. Kalau sekarang ini kan mengajinya sudah ada TPA segala macam. Kalau dulu di zaman saya masih kecil, mengaji itu pada ada rumah-rumah, ada orang-orang yang pintar kasih mengaji, kita datang duduk bersama di sana. Datang setelah pulang sekolah misalnya, sore-sore kita datang mengaji. Apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Apa yang digunakan oleh guru mengaji kita? Guru mengaji kita kasih duduk kita pada tempat yang berbeda. Dia mengatakan, Solihin kau duduk di dekatku. Si A duduk di dekatnya si B, si C duduk dekatnya si D, si E duduk dekatnya si F. Apa yang dilakukan oleh guru mengaji? Karena guru mengaji ini sudah tahu bahwa yang Solihin ini masih tersangkut-sangkut bacanya. Siapa yang paling tersangkut bacanya, itu yang paling di dekatnya guru mengaji. Yang si A yang agak kurang dikasih dekat dengan si B yang mulai lancar. Bapak dan Ibu, apa yang bisa ditangkap dari situ? Ternyata guru mengaji kita sudah paham benar apa yang dimaksud dengan pembelajaran terdiferensiasi yang sekarang ini menjadi booming. Pembelajaran yang mengenal prosesnya. Apa pembelajaran diferensiasi konsepnya? Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Ada 3. Bukankah itu sudah lahir di guru-guru mengaji kita? Guru-guru mengaji kita kasih mengaji itu sama enggak dengan semua yang mengaji kalau kita ada 10 orang? Sama enggak dengan jumlah bacaan kita? Tidak. Yang masih biasa, yang masih tersangkut disuruh baca 2 ayat. Yang sudah agak lancar disuruh 5 ayat. Yang lebih lancar disuruh setengah halaman. Yang jauh lebih pintar disuruh 1 halaman. Begitu berbeda prosesnya cara itu. Itu yang sekarang lagi booming, disebutnya sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Tapi apa yang terjadi? Apa produknya? Produknya ada teman kita yang sudah pintar mengaji lebih dulu, tapi ujung-ujungnya kita bersamaan kalah. Begitu hebatnya. Diferensiasi ini terjadi tapi produknya sama. Jadi ternyata guru mengaji kita dulu itu hebat, Pak. Belum belajar teori diferensiasi sudah menerapkan dalam pelaksanaannya. Apa yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau kita mau pindah bacaan, siapa yang kasih pindah? Bukan guru mengaji yang menyuruh kita pindah, tapi kita yang bertanya, Bu, Pak, apa saya sudah bisa pindah? Apa kata guru mengaji? Mau pindah kemana? Pindah bacaan selanjutnya. Ayo baca dulu. Baca ulang, saya dengar baik-baik. Begitu dibaca ulang, dengar baik-baik. Kalau masih ada salah, guru mengaji kita katakan, ulangi. Yang mana kira-kira salah bacaanmu? Bukankah ini guru mengaji sudah tahu yang namanya refleksi dari dulu? Bukankah guru mengaji sudah tahu yang namanya remedial dari dulu? Artinya apa? Memberi kebebasan, kemerdekaan dalam proses belajar. Akhirnya ketika kita sudah bisa, dia mengatakan pindah. Bahkan kita yang menawar, Ibu, bacaan saya selanjutnya berapa? Dia mengatakan boleh tambah 5 ayat, atau boleh tambah setengah halaman, dan seterusnya.
Bukankah ini refleksi remedial telah diberlakukan oleh guru-guru agama. Kemerdekaan ini yang akan kita revitalisasi sekarang. Ini yang direvitalisasi oleh Kemendikbudristek. Berikutnya Bapak dan Ibu, habis mengaji apa? Kita disuruh ngambil air. Yang biasanya tempat ngambilnya itu disebutnya buah majai. Kalau orang Bugis, bila. Guru mengaji kita hebat. Yang perempuan cuma disuruh bawa 1 bila. Yang laki-laki 2 kecil, masing-masing 1. Berarti dia bawa 2. Tapi yang agak-agak kekar badannya dikasih 4. Bukankah ini bagian guru mengaji kita paham tentang kondisi kita? Apa yang dia minta, apa yang dia bangun? Kolaborasi antar kita. Karakter yang dibangun. Ada nggak anak mengaji yang berani tidak ngambil air? Apa ancamannya guru mengaji? Guru mengaji sederhana ancamannya. Nah, kalau kamu tidak ambil air, tidak lancar bacamu. Sederhana. Filosofinya sederhana. Akhirnya karena kita anak-anak paham, oh iya, jangan-jangan kita tidak tamat, maka kita rajin. Padahal yang mau dia bangun adalah karakter kebersamaan dengan teman-teman. Yang sekarang ini disebut dengan penguatan profil pelajar Pancasila, sikapnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu, terakhir yang saya mau sampaikan, bukankah guru mengaji kita setelah tiba pada bacaan-bacaan tertentu, ada namanya macera dalam bahasa saya dulu. Kalau tiba lantana, bahkan kalau tiba yang warna merah pas pertengahan Al-Quran, kita bawa ayat. Apa yang sekarang ini disebutnya? Disebutnya sekarang adalah panen hasil belajar. Dari dulu guru mengaji kita sudah tetapkan, lewat saya dulu bikin lana-lana. Itu adalah bagian dari sekarang yang Bapak dan Ibu kenal, yang anak-anakku sekarang kenal dengan panen hasil belajar. Bahkan apabila kita tamat, dulu di zaman dulu itu begitu besar perayaan yang namanya Khatam Al-Quran. Bahkan dipakaikan gendang rabana sebagian pada orang-orang yang mampu. Ini makna dari sebuah panen hasil belajar. Ini yang mau direvitalisasi kembali dalam Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu, terima kasih memberi saya kesempatan untuk hadir di sini. Walaupun mohon maaf, saya sedianya sebenarnya tidak dijadwalkan di tempat ini. Ya, kalau orang kita mengatakan kebetulan, tapi mohon maaf, dalam kamus kehidupan saya tidak ada kata kebetulan seperti dalam KBBI. Semua adalah qadarullah. Semua sudah diatur oleh Allah. Saya hadir di sini bisa menyaksikan pemangku kepentingan pemerintah daerah dari legislatif, eksekutif, yudikatif, orang tua duduk bersama. Saya jadi mengingat sebuah peribahasa Afrika kuno yang dibesarkan oleh Hillary Clinton. Dia mengatakan seperti ini: to raise a child need a village. Kita butuh orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Apalagi kalau tahun ini SMA Negeri 4 bisa meluluskan 100% siswa kelas 12. Tepuk tangan itu anak-anakku. Itu bukti bahwa satu kampung ini akan membesarkan. Hillary Clinton mengatakan butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Tapi alhamdulillah, keluarga besar Sivitas SMA Negeri 4 Wajo sekampung ini bukan cuma membesarkan satu anak, membesarkan sekian ratus anak yang ada di SMA Negeri 4 Wajo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin ini buah-buah pikiran yang dapat kita ambil. Sekarang ini ada satu pesan. Saya biasa suka menggunakan
kalimat-kalimat ini di akhir, di zaman kita sekarang. Kenapa anak-anakku harus paham benar? Perkembangan ke depan ini tidak bisa lagi kita tawar. Saya pernah tahun 2003 pertama saya tugas ke Papua. Saya membawa namanya flash disk sebesar jari ibu jari. Saya gantung di leher saya bawa ke Papua. Papua belum kenal. Waktu itu orang masih zaman menggunakan disket yang kayak kotak modelnya. Saya sudah menggunakan flash disk, dikantongi tahun 2003, saya ke Papua. Berapa saya belikan? Saya mengingat pada masa itu, berapa kapasitasnya, bukan saya belikan, berapa kapasitasnya? Cuma 128 MB. Kalau sekarang anak-anakku download film Korea, drama Korea, drakor, tidak ada 128 MB. Pasti berkilo-kilo byte. Pada saat itu begitu bangganya saya bawa ke Papua. 128 MB mampu menampung file-file. Tapi sekarang anak-anak bisa bandingkan sekarang. Dengan big data yang kita miliki, belum selesai dengan big data, kita bicara lagi dengan IoT, Internet of Thinking. Belum paham kita tentang Internet of Thinking, masuk lagi AI, Artificial Intelligence, dan seterusnya. Bahkan terakhir kita dikejutkan dengan metaverse. Apa metaverse? Mau belanja sepatu, kita bikin metaverse-nya diri kita masuk ke dunia bisnis dalam bentuk online. Bisa pilih sepatu. Saya belanja sepatu, saya tidak ke toko sepatu, tapi metaverse-nya saya yang datang ke toko sepatu itu pilih. Seakan-akan dia coba persis seperti kita membeli. Bayangkan dunia ini. Pesan-pesan ini maka saya pesankan kepada anak-anak. Satu, ayo tinggalkan namanya kompetensi. Tinggalkan namanya kompetisi. Bersaing. Sudah bukan zamannya untuk bersaing. Zamannya untuk berkolaborasi. Itu satu. Yang kedua, tolong ingat pesan ini. Ada yang kenal seorang aktor terhebat, aktor Hollywood namanya Dwayne Johnson. Ada yang kenal? Kenal. Siapa dia? Bintangnya film apa? Fast and Furious. Tidak lama lagi kita akan saksikan tanggal 15 Mei. Wah, ini Pak Sule ini kampanye film, kagak. Begitu kita harus paham. Akan ada Fast Furious 10. Salah satu bintangnya dia berpesan kepada kita. Ini penting bagi anak-anakku dan orang tua kita sekarang ini untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dia mengatakan begini. Dwayne Johnson mengatakan begini. Jangan tunggu dipecut seperti kuda baru mau bergerak. Jangan tunggu dapat masalah baru mau berbuat. Motivasi dirimu sendiri karena semua orang lain sibuk. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Apa maknanya anak-anakku? Kalau anak-anakku gagal, yang tanggung akibatnya selamanya adalah anak-anakku. Kalau anak-anakku punya teman terdekat yang sekarang Anda istilahkan bestie, bestie-nya cuma mampu ngomong apa? Sabar ya, mungkin belum takdir. Sabar. Itu tangga menuju kesuksesan. Berapa hari mampu dia merayu kalian? Paling maksimal 3 hari. Setelahnya dia sudah lupa kesusahan kalian. Tapi kesusahan itu akan melekat pada Anda sendiri. Maka motivasi dirimu sendiri karena semua orang lain sibuk terhadap diri. Mudah-mudahan pengantar pendidikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.